perkenalkan, aku Dira Fania dengan NIM 250. Aku Salma Malina dengan NIM 251. Timur tertimbun longsor. Ya, saudara, longsor juga terjadi di Subang, Jawa Barat mengakibatkan ambles akibat longsor. Tebing setinggi 15 meter di bantaran Kali Metro longsor Kota Malang. Tertimbun tebing longsor di Purworejo berhasil ditemukan. Mencari 2 operator eskavator yang tertimbun longsor di Longsor melanda kawasan Gunung Kelir, Kabupaten Ciamis. Longsor terjadi setelah kawasan ini diguyur hujan deras dalam beberapa waktu terakhir. Wah, banyak banget ya berita tentang longsor. Kira-kira longsor itu apa sih? Penyebab sama dampaknya apa ya? Gimana cara ngurangin resikonya ya? Lalu upaya apa yang bisa kita lakuin? Nah, kalau kalian mau tahu, yuk simak video ini. Tanah longsor adalah peristiwa geologis yang terjadi ketika massa tanah dan atau batuan bergerak menuruni lereng akibat ketidakseimbangan antara gaya penahan dan gaya pendorong. Fenomena ini biasanya terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan, terutama saat struktur tanah menjadi tidak stabil karena faktor-faktor tertentu. Tanah longsor mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu retakan di tanah atau dinding rumah, pohon atau tiang miring ke satu arah, mata air baru muncul secara tiba-tiba, tanah terasa bergerak saat diinjak, khususnya di daerah yang jenuh air, dan suara gemuruh dari arah lereng. Tanah longsor dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Curah hujan tinggi. Hujan yang terus-menerus membuat tanah jenuh air, sehingga ikatan antara partikel tanah melemah dan menjadi mudah longsor, terutama di daerah lereng. 2. Erosi lereng. Pengikisan tanah oleh air atau angin melemahkan penyangga lereng, sehingga tanah di atasnya mudah runtuh. 3. Getaran atau gempa bumi. Getaran yang mengguncang struktur tanah yang sudah labil akan memicu pergerakan tanah di lereng curam. 4. Aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan tanah longsor yaitu seperti penebangan liar, penggalian, dan pembangunan tanpa perencanaan yang membuat lereng menjadi tidak stabil. 5. Jenis dan struktur tanah. Tanah seperti tanah lempung mudah menyerap air dan menjadi berat, sehingga hal tersebut dapat membuat rawan longsor saat hujan deras. 6. Kemiringan lereng. Lereng yang terlalu curam lebih mudah mengalami longsor jika ada gangguan kestabilan. Tanah longsor dapat merugikan makhluk hidup hanya dalam sekejap. Dampak terhadap manusia menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi, serta menimbulkan trauma dan stres psikologis. Dampak terhadap infrastruktur, merusak jalan, jembatan, dan fasilitas umum, transportasi dan pelayanan publik terganggu, serta biaya perbaikan infrastruktur sangat besar. Dampak terhadap ekonomi, aktivitas ekonomi terhenti, kerugian material seperti rusaknya lahan, ternak, dan usaha warga, serta produktivitas masyarakat menurun. Dampak terhadap lingkungan, merusak ekosistem dan habitat satwa, mencemari air dan menyebabkan banjir, serta mengurangi kesuburan tanah. Namun, adapun upaya untuk mencegah tanah longsor yaitu 1. Menanam vegetasi atau pohon di lereng karena dapat membantu mengikat tanah agar tidak mudah longsor. 2. Membuat terasering di lahan miring agar memperlambat aliran air dan mengurangi erosi. 3. Pembuatan saluran air yang baik agar air hujan tidak menggenang dan meresap terlalu dalam ke tanah. 4. Tidak membangun rumah atau bangunan di daerah rawan longsor seperti lereng curam atau tebing yang labil. 5. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul untuk menjaga kestabilan tanah. Lalu, adapun upaya mitigasi untuk mengurangi dampak dari bencana tanah longsor. Yang pertama, pemetaan daerah rawan longsor untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan. 2. Peringatan dini menggunakan alat pemantau pergerakan tanah dan sistem informasi kepada warga. 3. Mengedukasi dan mengadakan pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat tahu cara tanggap darurat
dan evakuasi jika terjadi tanah longsor. 4. Penguatan lereng dengan teknologi seperti bronjong, yaitu keranjang kawat berisi batu, atau turap beton atau dinding penahan tanah.